Halo Tribuners, salam jumpa, senang sekali Ajeng bisa menyapa kembali kita di Tribun Bas Story untuk edisi hari ini tanggal berapa? Produser? Tanggal 12 ya. Ini nih, kalau jarang lihat tanggal yang penting kerja aja udah. Baik Tribuners, di pagi hari ini kita bakal membahas terkait dengan Pekan Olahraga Nasional ke-20 atau yang kita kenal dengan PON Papua 2021. Ini merupakan ajang olahraga nasional yang akan mengambil tempat di Stadion NMB, betul? Iya, di Papua, dan akan berlangsung dari tanggal 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Provinsi Maluku sendiri akan mengirimkan atlet-atletnya akan bertanding di sejumlah cabang olahraga. Berapa atletnya dan akan bertanding di cabang olahraga apa saja? Sejauh ini persiapannya sudah seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan Humas KONI Maluku. Dalam hal ini ada Pak Ishak Tulalesi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Ajeng, selamat pagi Tribuners. Tribuners. Iya. Selamat pagi Tribuners. Ya, kabarnya gimana nih Pak Ishak? Kabar baik, Jeng. Kabar baik. Pak Ishak ini merupakan salah satu narasumber yang begitu kita kontak ya, menanyakan terkait dengan persiapan para atlet untuk menuju PON 2021 Papua ini. Sangat kooperatif sekali. Untuk itu kita bisa menghadirkan informasi yang valid kepada Tribuners. Nah, Pak Ishak, ini boleh diinfokan dulu nih, kita di PON Papua 2021 ini ada berapa banyak atlet yang kemudian akan dikirimkan dan akan bertanding di cabur apa saja? Ya, kita ada mengirimkan nanti 44 atlet, kemudian 26 pelatih dan teknisi mekanik. Okay. Kemudian mereka akan berlaga di 14 cabang olahraga. 14 cabang olahraga ini apa aja nih? 14 cabang olahraga itu diantaranya ada atletik, kemudian ada catur, ada bermotor, kemudian ada dayung, kemudian ada muay thai, kemudian ada wushu, ada kempo, ada taekwondo, kemudian ada anggar, tinju, kemudian ada selam. Ada selam juga. Ada selam. Baik, Tribuners. Panjat tebing juga. Panjat tebing Yeah. juga. Oke. Nah, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya PON ke-20 ini diselenggarakan di tahun 2020. Namun karena pandemi COVID-19 merebak di Maret 2020 lalu, makanya ditunda di tahun depan ya. Ini di tahun 2021 ini. Nah, untuk persiapannya sendiri, para atlet yang di masing-masing cabur ini, mereka seperti apa menjalani di awal dulu nih, sebelum ada corona nih? Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan di situ untuk mempersiapkan diri menuju di Oktober 2020 lalu? Ya, jadi kita sudah berawal dari tahun 2020 karena memang perencanaan awal PON berlangsung pada tahun 2020 dan waktu itu Februari 2020 kita sudah pemusatan latihan daerah dan pada tanggal sekitar akhir Maret itu kami memutuskan untuk atlet dikembalikan kepada masing-masing pengurus provinsi dan latihan mandiri karena situasi pandemi waktu itu mulai merebak di Indonesia dan setelah itu berangsur mulai latihan kembali ke mandiri di tempat masing-masing sampai pun berakhirnya kemudian lebih sampai pada akhir tahun 2020. Kemudian awal 2021 kita kembali lagi melakukan latihan mandiri, tetapi yang lebih intensitas lebih meningkat karena setelah ada keputusan untuk PON berlangsung pada Oktober 2021. Nah, kemudian pada April 2021 kita masuk pada pemusatan latihan yang terpusat. Oke. Ya, seperti yang kita tahu ya, setelah saat pandemi merebak ini menjadi satu hal yang baru nih. Ada banyak penyesuaian di sana, termasuk para atlet dengan proses pelatihan yang mandiri itu. Mekanismenya seperti apa? Ya, waktu yang latihan mandiri itu atlet tetap berlatih di tempatnya masing-masing, karena ada yang berdomisili di Ambon, ada juga yang di luar kota Ambon, dan mereka tetap berlatih. Kemudian mereka akan melaporkan secara periodik hasil latihannya melalui secara virtual. Jadi pelatih akan memberikan pengarahan secara virtual kepada atlet tersebut dan atlet akan mengikuti apa yang diarahkan. Dia tetap berlatih, pelatihnya juga mungkin saya ada yang bersyukur kalau ada satu lokasi, tapi ada juga yang berbeda kota. Ada yang berbeda kota ya. Itu setelah berlangsung dan kita telah melewatinya sampai pun sekarang kita telah terpusat, semuanya sama-sama berada pada satu lokasi. Nah, saat pemantauan di pelatihan mandiri itu,
apakah dirasa memang efektif para atlet ini menjalankan pelatihan secara mandiri virtual seperti itu? Karena ada beberapa cabang olahraga yang memang harus tatap muka sama pelatihnya nih. Memang yang idealnya harus bertatap muka, lebih langsung lebih ideal. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Yeah. Dan bukan saja Maluku, semua provinsi peserta PON juga menghadapi kondisi yang sama. Kalau untuk perkembangan atlet kita di Maluku ini sejauh yang menjalankan pelatihan mandiri itu, apakah memang oh iya sudah mereka bisa lah mengikuti pace ini seperti itu? Memang ada yang katakanlah yang tadi saya bilang idealnya bertatap muka. Sehingga ada juga yang katakanlah mungkin karena ada kendala teknis itu yang katakanlah terpaksa mungkin tidak bisa terpantau lewat video, terpaksa hanya lewat suara, lewat telepon. Nah, itu yang mungkin yang kendala-kendala teknisnya sering terjadi seperti itu. Tetapi overall kita bisa melewati itu. Walaupun yang idealnya adalah bertatap muka langsung. Nah, makanya setelah mandiri itu kita kembali lagi ke terpusat, di situ kita lebih lebih fokus, lebih karena semuanya sudah bersama-sama sehingga lebih terarah, dan akhirnya saat ini kami sudah sampai pada tahap yang kami namakan tahapan persiapan kompetisi, dan kalau dalam perhitungannya kami sudah sampai pada tahapan 90%. Baik. Ada ini 90% sampai pun 90% ya. Sampai pun nantinya tampil telah 100%. Jadi kami sudah ritmenya sudah kami atur oleh tim teknis, itu sudah diatur. Tim teknis yang selama ini selalu mendampingi para pelatih, itu bahu-membahu menyusun perencanaan, dan itu sudah berjalan sampai saat ini. Oke, saya juga pernah meliput langsung para atlet ini menjalankan pelatihan mandiri, namun untuk area Kota Ambon masih bisa dipantau oleh pelatihnya, yaitu di Karangpanjang Ambon. Saat itu ada beberapa cabang olahraga sih yang juga ikut pelatihan. Di situ ada dayung, kemudian ada atletik, dan dari pantauan kami juga cukup berjalan sangat efisien sekali. Mereka juga patuh terhadap protokol kesehatan dengan memakai masker, namun untuk beberapa saat juga ada yang melepas masker dan itu pun sudah melalui tes dan segala macam kalau mereka. Kami rutin melakukan itu rapid test antigen. Rapid test antigen ya. Itu serutin apa untuk bisa menghindari yang namanya mendeteksi juga kalau jangan sampai ada atlet yang terpapar. Iya. Karena nanti untuk keberangkatan sampai pun masuk kampus itu persyaratannya sangat ketat, seperti yang saya bilang tadi, harus melalui rapid test antigen maupun swab PCR. Baik. Beberapa waktu lalu juga para atlet secara nasional diinstruksikan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Ini untuk atlet Maluku sendiri itu dijalankan kapan dan prosesnya seperti apa? Kami sejak 1 April 2021 itu sudah yang umur 18 tahun ke atas semuanya sudah vaksin. Kemudian yang kemarin 15 Juli itu yang 18 tahun ke bawah sudah dari 15 Juli. Kemudian nanti pada tanggal besok itu mereka akan dosis kedua. Jadwal dosis kedua. Dosis kedua untuk yang 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah kita punya 7 atlet. Kemudian 4 saat ini di Ambon, kemudian 3 berada di Jakarta. 4 yang di Ambon ini dari cabang olahraga dayung, kemudian 3 yang sementara berlatih di Jakarta adalah dari cabang bermotor. Cabang bermotor. Baik, Pak Ishak, beberapa waktu yang lalu kami Provinsi Maluku kehilangan salah satu atlet terbaik kita yang juga akan menuju di PON 2021 ini. Pertama kami sampaikan turut berduka cita. Dari KONI sendiri, apakah memang sudah menyiapkan atau menggantikan untuk menutup kekosongan atlet kita almarhum Evan? Iya. Jadi setelah meninggalnya Evan itu sekitar 4 hari kemudian, setelah itu pihak pengurus provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) itu menyurati KONI Maluku terkait rekomendasi atlet pengganti. Memang mekanisme seperti itu. Kemudian dari KONI Maluku itu menindaklanjuti, jadi dalam surat rekomendasi itu mereka merekomendasikan atlet yang namanya Andre Pelamonia. Nah, berdasarkan rekomendasi itu kemudian KONI Maluku menindaklanjutinya kepada
KONI pusat dan pengurus besar PON untuk mengganti nama atlet. Dan itu sudah sudah berjalan, sudah dilaksanakan. Dan Andre Pelamonia pun juga sudah bergabung di Pelada PON saat ini. Memang untuk Andre sendiri, untuk Pelada PON sudah bukan lagi baru karena sebelumnya dia merupakan kawan latih tanding dari almarhum Evan. Jadi ketika diganti pun dia sudah akrab dengan suasana Pelada. Dan yang bersangkutan juga tercatat sebagai salah satu peserta pada prakualifikasi PON yang lalu, cuma yang lolos waktu itu adalah almarhum Evan. Andre dan adiknya juga nggak lolos. Kita waktu itu kirimkan 3 ke prakualifikasi. Dan akhirnya tersisa mereka berdua, penggantinya adalah Andre. Bagi Andre ini sepertinya akan menjadi satu tanggung jawab karena ada ekspektasi rakyat Maluku dan juga dia sebagai seorang atlet di sana menggantikan Evan yang kita tahu atlet berprestasi seperti itu. Kalau mau melihat kualifikasinya dan kualitas di Andre ini seperti apa? Saya melihat itu dan kami melihat ketiga atlet, bukan saya Andre, tapi ketiga atlet Anggar ini mereka baru PON pertama bagi mereka. Kami sama optimis mereka akan memberikan kejutan di PON nanti untuk ketiganya. Untuk ketiganya. Iya. Baik. Oke. Berarti di tahun 2021 ini kita sudah masuk di pelatihan terpusat seperti itu. Dari April. Dari April 2021 ini kita sudah masuk di pelatihan terpusat, dan dari pantauannya seperti apa di lapangan? Ya, karena sudah pelatihan terpusat dan kita mulai tahapan-tahapannya sangat berkesinambungan sampai pun saat ini kita tiba di tahapan kompetisi yang bagaimana kita saat ini lebih fokus untuk meramu taktik dan strategi. Itu anak-anak sudah benar-benar sudah siap untuk nantinya tampil di PON. Dan itu bisa kita lihat dari setiap hari itu intensitas latihan makin ditingkatkan. Dan yang saya bilang tadi, lebih banyak kita sekarang ini adalah soal meramu taktik dan strategi. Untuk taktik dan juga strategi ya. Iya. Ada beberapa cabang olahraga untuk meramu taktik dan juga strategi ini tidak boleh diliput sama media seperti itu atau dipublikasikan. Ini kenapa seperti itu? Ya, ini karena sudah sampai pada tahap yang lebih orang bilang kita meramu taktik dan strategi. Kita tentunya itu diatur supaya jangan sampai dibaca orang. Baik. Nah, makanya ada beberapa kita kalau memang diminta untuk agak tertutup ya tertutup dulu, tapi juga yang bisa terbuka kalau seandainya tidak sampai pada untuk yang soal taktik dan strategi. Kalau memang latihannya bersifat sparring partner biasa masih bisa gitu, tapi kalau karena para atlet dan pelatih ini sudah tahu gitu di Papua di PON nanti mereka akan bertanding lawan siapa gitu. Rata-rata mereka dalam satu, katakanlah yang cabang bela diri dalam satu kelas itu sekitar 10 sampai 12 orang. Mereka sudah tahu gitu. Oh, yang ini tipikalnya main gini, ini tipikal gitu. Makanya kita mengundang sparring partner itu yang bisa membawa atau setidaknya mewakili tipikal itu. Makanya kita sudah tahu kalau dengan tipikal ini kita mainnya gimana. Akhirnya di akhir mana. Nah, kita sudah pendekatannya seperti itu. Sudah person to person seperti itu. Iya, dan kita sudah ada punya itu. Nah, itu yang kami katakanlah biar tidak diketahui lawan, kami tertutup soal itu. Nah, kemudian ada banyak yang kita lakukan, misalnya kayak catur. Itu dia nggak lagi main sama satu orang gitu. Kita bikin sekali main lawan 10 orang, dia lawan 10 orang sekaligus gitu. Catur simultan namanya. Nah, seperti itu. Nah, di situ kami tentunya memberikan program-program latihan seperti itu sehingga bisa memantapkan soal taktik dan ini. Baik. Ya, Tribuners, saat ini kita lagi live di kanal YouTube kita Tribun Ambon News dan juga Facebook fanpage di Tribun Ambon. Tribuners bisa saja mau bertanya, silahkan. Kami memberikan kesempatan juga untuk Tribuners di comment section. Silahkan kirimkan pertanyaannya di situ atau komentar seputar persiapan para atlet Maluku untuk menuju ke PON
Papua 2021. Mungkin sekedar semangat para atlet kita begitu ya, biar nanti semakin semangat meraih medalinya. Baik, Pak Ishak, ini untuk persiapan di pelatihan terpusat ini ada beberapa cabang olahraga yang kemudian dikasih sesi khusus seperti itu untuk pelatihannya. Misalkan seperti atletik yang nanti disiapkan untuk mengambil arena latihan yang agak berbeda nih, jauh nih dari Kota Ambon nih. Gimana nih untuk atletik? Ya, memang khusus untuk atletik ini sudah dari semula perencanaan kita itu sekitar bulan Mei gitu ya. Awal Mei itu sudah berlatih di Kabupaten di Cibinong, Kabupaten Bogor. Di situ ada Stadion Pakansari. Nah, kita merencanakannya berlatih di situ. Kenapa kita berlatih di luar? Karena fasilitas yang ada di Provinsi Maluku ini untuk lintasan atletik masih lintasan yang gravel, tanah liat gitu kan. Nah, sedangkan di lokasi pertandingan semuanya dari pon ke pon adalah lintasan sintetis. Lintasan sintetis. Ya, makanya kita kirimkan keluar agar mereka bisa berlatih di lintasan sintetis. Untuk beradaptasi dengan arena itu ya? Dengan arena itu. Baik, ini mengambil lokasi di mana? Untuk kita mengambil lokasi di Stadion Pakansari di Cibinong, Kabupaten Bogor. Kenapa di sana menjadi pilihan untuk dikirimkan atletik? Ya, kita pilih di sana. Yang pertama, karena di sana tidak terlalu banyak yang menggunakan. Kemudian memang ada beberapa PPLPD Kabupaten Bogor berlatih di situ, tetapi tidak terlalu banyak yang menggunakan dibandingkan kalau kita menggunakan kalau Stadion Madia di Jakarta sudah itu menjadi pusatnya latihan pelatnas. Kemudian kalau di Stadion Rawamangun itu udah banyak yang menggunakan. Karena kita benar-benar lintasan itu ketika waktu latihan kita itu menjadi milik kita sepenuhnya. Kita bukan seperti kita jogging rame-rame di lapangan mereka, bukan seperti itu, tapi lintasan itu menjadi milik kita sehingga kita bisa mengecek catatan waktu, kita bisa mengevaluasi atlet kita dari waktu ke waktu itu gimana. Baik. Nah, jadi kita dari ketujuh atlet kita didampingi 2 pelatih itu akan berada di Cibinong di Kabupaten Bogor, Cibinong Kabupaten Bogor, sampai pun nantinya berangkat langsung dari lewat Jakarta menuju Timika. Mereka bertanding. Berarti langsung setelah latihan di sana tembak dari Bogor langsung ke Papua. Langsung ke Papua. Baik. Oke. Nah, salah satu yang menarik lagi nih untuk masa-masa pelatihan para atlet menuju ke PON Papua 2021 nih, yaitu untuk cabang perahu layar. Karena kantor kita yang sangat berdekatan dengan Teluk Ambon ini, kita bisa melihat dari sini ada perahu layar yang berlayar di dalam Teluk Ambon seperti itu. Pak Ishak, ini merupakan salah satu arena lokasi pelatihan seperti itu untuk cabang olahraga perahu layar. Sejauh ini seperti apa nih? Ya, khusus untuk layar ini memang kita berlatih di Teluk Ambon selama ini dan sudah beberapa bulan mulai dari pelatihan terpusat memang kita memilih untuk berlatih di Teluk Ambon dengan base-nya di Lantamal. Ya, kami juga mendengar bahwa untuk jenis perahu yang digunakan akan berbeda dengan perahu yang selama ini dipakai atlet untuk berlatih. Iya, perahu yang akan digunakan adalah, jadi atlet ini lolos untuk kategori kelas laser radial. Laser radial. Kemudian yang saat ini yang kita punya di Ambon adalah perahunya adalah laser standar. Jadi dia berlatih tetap dengan laser standar. Kemudian KONI telah membeli perahu laser radial itu langsung dari Australia dan perahunya sudah dalam perjalanan menuju Jayapura dan diperkirakan tanggal 20 Agustus sudah tiba di Jayapura perahunya. Ini untuk perahu laser radial tadi yang sesuai dengan jenis tanding yang akan nanti yang diikuti itu sudah dibeli dan sekarang dalam perjalanan dari jadi dia masuk dari Batam, dari Australia lewat Batam, kemudian sekarang sudah dibawa menuju Jayapura. Karena layar akan bertanding di lokasi pertandingannya di Jayapura, di Pantai Hamadi Jayapura. Nah, pasti Tribuners juga pasti bertanya, kok ikutnya laser radial berarti laser standar. Nah, perbedaannya nggak terlalu jauh, hanya bedanya di tinggi tiang layar. Tinggi tiang layarnya berbeda. Lebih tinggi mana nih? Lebih tinggi yang sekarang.
Yang sekarang ya? Yang sekarang tingginya 20-30 cm, sedangkan yang radial di bawah 30, kurang 30 dari yang sekarang. Berarti itu untuk taktik dan segala macamnya sebenarnya udah mantap, tinggal nanti menyesuaikan dengan bodi daripada perahunya itu. Ya, ukuran perahu sama, ukuran perahu sama. Bedanya di tiang layar, otomatis berpengaruh pada bentangan layar. Itu aja kan. Karena itu aja. Tiangnya pendek, bentangannya pasti kan lebih kecil daripada bentangan yang tiang tinggi kan. Nah, di situ tentunya berlatih dengan sekarang taktiknya tidak terlalu beda jauh, tinggal dia menyesuaikan dengan karakteristik yang baru aja, pasti dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa menyesuaikan. Dan layar akan diberangkatkan lebih dulu. Jadi tanggal 5 September layar telah lebih dulu berangkat untuk ke Jayapura untuk penyesuaian dengan perahu yang baru, kemudian sekaligus penyesuaian dengan air laut di sana. Kondisi karakteristik lokasi pertandingan. Oh, I see. Tapi bukan saya, tapi kami sangat optimis di layar ini. Kenapa? Yang pertama, atletnya ini merupakan peraih medali emas pada PON sebelumnya di PON Jawa Barat, tetapi dia membela kontingen Papua. Tapi kelasnya beda, dia masih kelas optimis, kelas yang paling yang kategorinya di bawah di antara belasan kelas yang ada di cabang olahraga layar. Nah, lokasi pertandingan itu adalah lokasi yang sejak kecil sampai pun dia ikut PON yang lalu itu dia sudah berlatih di situ. Nah, sekarang tinggal menyesuaikan ini, kami optimis mudah-mudahan dia bisa mengulangi lagi sukses yang bagaimana dia raih di PON 2016. Baik, dari Pak Ishak, dari 14 cabang olahraga ini yang diunggulkan oleh Provinsi Maluku KONI sendiri itu di mana cabang olahraga apa aja? Ya, yang dibilang diunggulkan, kami mengunggulkan ini sebenarnya berdasarkan hasil prapon. Kemudian hasil kalau ada cabur yang ada kejurnas setelah prapon itu, makanya ada beberapa yang kami berharap berdasarkan hasil itu kami berharap bisa menyumbangkan medali, yaitu yang pertama dayung, dari dayung, kemudian muatai, kemudian tinju, kemudian kempo, kemudian satu lagi atletik. Iya. Ada WMP di sana. Iya. Jangan lupa ada Alvin juga. Ada Alvin juga di sana. Dan Alvin 3 nomor malah nanti dia turun 100, 200, 400. Kita kuat tuh. Iya. Oke, pokoknya semangat deh untuk para atlet kita yang memang sudah secara penilaian sejauh ini bisa masuk kategori yang diunggulkan, juga cabang-cabang lain juga bisa. Jadi diunggulkan ini berdasarkan hasil itu ya, berdasarkan hasil kejurnas medali yang mereka raih saat kejurnas prapon, maupun ada juga yang beberapa cabur yang ada kejurnas setelah prapon itu. Baik, kalau kita mau melihat target nih ya, Pak Ishak, tapi tidak menutup kemungkinan, saya bilang tidak menutup kemungkinan cabur-cabur yang lain memberikan kejutan. Ya, makanya kita harus optimis untuk semua cabang olahraga. Mungkin tadi yang dimention itu secara penilaiannya secara berkala. Makanya saya bilang berdasarkan hasil kejurnas prapon dan kejurnas yang bagi cabur-cabur tertentu yang ada dilaksanakan setelah prapon itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan cabur yang lain itu menjadi pokoknya kita optimis untuk semua 14 cabang olahraga yang akan kita lombakan di PON ke-20 ini. Baik, Pak Ishak, ini untuk para atlet yang sudah dipusatkan untuk latihan di sini, pelatnas juga para peserta yang latihan secara nasional juga mereka sudah dikembalikan untuk berlatih di sini ya. Ini akan diberangkatkan dalam berapa kloter nih? Kita memang merencanakan akan diberangkatkan dalam 4 kloter. 4 kloter kita menyesuaikan yang pertama dengan ada cabur yang pertama, ada cabur yang menyesuaikan dengan kondisi tempat pertandingan, kondisi dengan peralatan misalnya, kemudian menyesuaikan dengan waktu pertandingan. Jadi ketika berangkat ada cabur yang tidak perlu penyesuaian, berarti cukup menyesuaikan dengan waktu terdekat dengan pertandingan. Jadi kloter pertama nanti diberangkatkan kapan? Kita rencana kloter pertama tanggal 5 September. Oke, sudah sangat mendekat sekali. Iya. Karena nanti sebelum acara pembukaan pada tanggal 2 Oktober itu sudah ada yang nanti bertanding jauh sebelum acara pembukaan itu kan? Iya. Jadi pembukaan nanti akan berlangsung tanggal 2 Oktober, tetapi tanggal 23 September itu sudah ada sejumlah atlet yang asal Maluku yang bertanding pada sejumlah cabang olahraga. Di antaranya apa aja tuh? Di antaranya muatai,
Wushu, kemudian dayung, sama taekwondo. Berarti mereka ini yang nanti masuk di kloter pertama, tanggal 5 itu ya? Enggak, kemungkinan mereka di kloter kedua. Oh, Karena yang tanggal 5 adalah cabur yang menyesuaikan dengan kondisi, dengan peralatan. Oh, Karena, seperti ini. seperti Dayung. enggak, seperti selam sama layar. Layar, oke. Dua cabur ini yang akan Dua nanti cabur itu berangkat akan untuk lebih dulu menyesuaikan diri, baik itu dengan arena, kemudian peralatan ya. Iya. Dan mereka berangkat tanggal 5, tapi mereka akan baru bertanding tanggal 1 Oktober. 1 Oktober sehari sebelum pembukaan itu. Iya, jadi mereka punya waktu yang lama untuk menyesuaikan dengan kondisi lokasi pertandingan maupun peralatan. Baik, I see. Oke, Pak Ishak, untuk proses pelatihan dari pelatihan mandiri kemudian sampai pelatda dan pelatihan terpusat hingga saat ini, kita ngomongin tentang anggaran nih. Anggarannya dapat dari mana dan seperti apa penghabisannya? Baik, untuk keikutsertaan kita di PON, mulai dari persiapan maupun sampai pun keikutsertaan di PON, itu kita mendapat dukungan dana sepenuhnya dari pemerintah Provinsi Maluku melalui dana hibah APBD, dan memang rencana awal itu 16 miliar, tetapi kemudian ada sekitar 2,4 atau 2,6 itu yang dipotong untuk Peparnas, itu untuk PON-nya atlet-atlet disabilitas. Berapa miliar tadi? Dari rencana awal adalah 16, kemudian ada 2,4 atau 2,6 itu yang dialihkan untuk untuk Peparnas. Nah, makanya kami dapat yang dibawa dikurangi 2,4 tadi. Sisanya itu. Jadi ada sekitar 12 kali. Oke, nah untuk kami merangkum juga beberapa pemberitaan dari media-media online yang ada di Kota Ambon dan Provinsi Maluku membicarakan terkait dengan pembiayaan selama pelatda, baik itu untuk atlet, kemudian untuk para pelatih dan juga staf dari KONI juga. Untuk ke atlet dulu nih, ini ada uang saku seperti itu ya. Itu dibayarkan per berapa pekan atau 1 bulan kayak gitu. Jadi untuk uang saku itu semuanya itu dihitungannya per bulan. Hitungannya per bulan, tetapi karena kita ini alokasi anggarannya dana hibah, jadi kita menunggu kucuran dananya dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Kalau tahun-tahun yang lalu itu kucuran dana hibah itu langsung dari pemerintah provinsi ke KONI, tetapi aturan yang baru itu melalui dinas terkait. Jadi kayak olahraga ya kita melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, makanya soal kucuran itu yang kalau memang ada penilaian bahwa terlambat ya karena itu menunggu kucurannya, tetapi tetap hitungannya itu per bulan. Oke. Nah, ini ada apakah ini rumor ataukah tidak, tapi diinformasikan juga bahwa pembayaran untuk para atlet dan juga para staf seperti itu lebih besar stafnya ketimbang atlet. Apakah memang itu sudah idealkah ataukah memang rumor ini seperti apa? Ya, ini memang bukan saya terjadi di PON kali ini, tetapi hitungan-hitungan itu sebenarnya sudah dari PON-PON sebelumnya. Cuma kali ini kayaknya lebih seksi, makanya itu diangkat gitu. Nah, jadi hitungannya gini, atlet, pelatih itu sudah ditanggung, jadi akomodasinya ada. Kemudian itu yang tadi bukan staf tapi satgas. Iya, satgas. Satgas pendamping itu tidak diinapkan. Makanya sedangkan satgas itu katakanlah dia harus memantau secara full juga, jadi dia tidak mendapat akomodasi, sedangkan atlet semua dapat akomodasi, jadi hitungan untuk akomodasi dan lain-lainnya sudah terpenuhi gitu. Kemudian untuk transportasi juga rata-rata untuk atlet itu kan di wisma tempat akomodasinya berdekatan dengan tempat latihannya. Kalaupun ada pergeseran berarti itu ada pos anggaran tersendiri yang langsung ditangani oleh satgas. Nah, sehingga
ada hitungan bahwa yang Satgas dapatkan adalah uang transport gitu. Nah, kita sebenarnya, saya jujur, kita tidak seperti yang disampaikan oleh media-media bahwa kita jauh lebih besar daripada atlet. Selisih kita cuma 100.000. I see. Dan sebenarnya ada juga atlet pelatih yang sudah tahu dari awal gitu. Kita berteman, kita tahu gitu dari awal gitu. Dan tidak masalah, tetapi sekali lagi mungkin saja karena mendekati PON ya saya karena sudah beberapa kali PON dari tahun PON 2000, makanya saya udah paham gitu ya, kami memilih untuk lebih tenang karena bagi kami lebih fokus ke persiapan atlet. Kita tidak terpengaruh katakanlah dengan hal seperti itu, kita tetap fokus kepada persiapan. Jangan sampai hal seperti ini sengaja untuk kita mengalihkan perhatian kita. Makanya kita semua fokus tetap di persiapan atlet. Persiapan atlet itu jauh lebih penting gitu. Nah, kami dalam sehari-hari ya udah, dan pada tahu gitu, bukan yang itu, anak atlet pelatih pada tahu gitu beda. Dan mereka juga udah paham gitu. Makanya ketika ada muncul hal seperti itu, mereka juga pada bertanya loh, pada selama ini kan sudah tahu gitu, baru sekarang gitu kan. Tapi itulah, kami tetap fokus pada apa yang disampaikan, tentunya menjadi catatan, tetapi kami tidak serta-merta itu menjadi orang bilang fokusnya beralih atau apa, tapi kami tetap fokus kepada persiapan menuju PON. Gitu. Dan atlet dan pelatih tetap melakukan latihan sebagaimana mestinya ya. Jadi tidak digembar-gemborkan, jadi yang tidak digembar-gemborkan seperti yang banyak disampaikan di media sosial dan sebagainya ya, jadi kami tetap itu, sekali lagi kami fokus pada persiapan. Baik, oke, pokoknya tetap semangat meskipun diguncang dari luar seperti itu ya, tapi semangat latihan dan juga KONI juga dalam mempersiapkan para atlet ini. Justru aja sama Tribuners, justru ketika digoncang badai kami melajunya lebih pesat gitu. Saya juga heran tuh. Lebih pesat. Karena ini gini Pak, misalkan kalau nggak digunjing itu kayak kurang enak gitu, coba digoyang dulu biar semangatnya makin, karena ingin pembuktian itu loh. Tadinya latihannya diam-diam aja gitu, ya udah nih lihat kita juga lagi latihan dan kita fokus di sini gitu, jangan sampai salah fokus. Baik Pak, kita minum dulu deh, silakan, nanti tehnya dingin. Baik, Tribuners, kita masih di Tribun Bastory hari ini membahas terkait dengan persiapan para kontingen Maluku untuk melaju di PON Papua 2021 atau PON ke-20. Mungkin di comment section-nya udah ada. Baik Tribuners, selamat pagi, selamat menjalankan rutinitasnya, mungkin yang lagi nyetir atau yang lagi bertugas di luar ruangan atau luar kantor seperti itu, dinas di lapangan ya, hati-hati aja, tetap selalu menjalankan prokes biar kita semua bisa terhindar dari yang namanya virus corona. Diminum dulu. Oke, nah Pak Icak, ini saya biasanya nyebutnya Pak Icak. Ini biasanya untuk di PON 2021 Papua 2021 ini ditargetkan berapa emas yang nanti bakal dibawa pulang nih? Iya, jadi target kita sebenarnya adalah melebihi apa yang kita capai di PON Jawa Barat. Di PON Jawa Barat PON Jawa Barat kita meraih 7 medali emas, makanya target kita adalah lebih daripada itu. Kalau berdasarkan hitungan hasil prapon, kemudian kejurnas setelah itu, yang saya bilang tadi, dari cabur-cabur yang tadi saya sebutkan, 6 cabur itu kita bisa minimal 8. Nah, itu kalau berdasarkan hasil kejurnas prapon ya, berdasarkan ini. Makanya dalam berbagai kesempatan saya bilang bahwa target kita adalah melebihi apa yang kita capai di Jawa Barat. Jawa Barat 7, kali ini kita harus lebih daripada 7, seperti itu ya. Nah, kalau standar minimal hasil prapon dan kejurnas setelah prapon itu, makanya bisa 8. Bisa kita tempuh ini. Oke. Kita sudah di ujung pembahasan kita nih untuk tema hari ini. Pokoknya yang penting atletnya semuanya sehat, bisa diberangkatkan per kloternya, dan untuk
melaju ke Papua ini. Oh iya, satu lagi saya lupa. Ini selain tantangan untuk di masa pandemi, tapi juga penyakit malaria nih yang menjadi antisipasi. Ya, saya dari tadi udah sebenarnya mengantisipasi pertanyaan ini. Jadi sebenarnya PON Papua ini PON yang paling unik. Kalau PON-PON sebelumnya kita selalu mengantisipasi yang namanya doping. Tapi kali ini kita mengantisipasi pertama doping, yang kedua penyakit malaria, yang ketiga adalah pandemi COVID. Pandemi COVID-19. Ya. Nah, ini yang malaria ini ya, dan juga virus corona sendiri. Dari KONI Maluku sendiri menyiapkan berapa tim dokter yang akan mendampingi para atlet ini dan juga pelatih selama berlaga di sana? Ya, saya mau perinci dulu ya dari 3 tantangan tadi. Yang pertama soal kita mendapat 3 tantangan tadi soal doping, kemudian malaria, kemudian COVID-19. Yang pertama antisipasi doping. Ini dari dokter kontingen sudah mensosialisasikan dan selalu mensosialisasikan adalah daftar obat atau zat-zat yang mengandung doping. Nah, itu dari PP PON sudah merilis dan langsung oleh dokter kontingen itu sudah mensosialisasikan dengan para pelatih. Dari para pelatih kemudian turun kepada para atlet. Nah, sehingga kita bisa dalam 2 bulan terakhir itu sudah berjalan, sehingga kita sudah mengantisipasi atau menghindari atlet dari konsumsi obat atau apa yang mengandung zat-zat yang masuk dalam kategori doping. Itu soal doping yang pertama. Yang kedua soal malaria. Soal malaria itu tim dokter juga sudah melakukan menyusun langkah-langkah antisipasi, dan hal itu akan kami terapkan nantinya di di Papua nantinya. Kemudian yang ketiga soal COVID-19, ini yang benar-benar dari awal kami menjaga secara ketat. Jadi para atlet selalu rutin untuk mengikuti rapid test antigen. Nantinya juga ketika berangkat kami akan untuk perjalanan otomatis rapid test antigen. Kemudian nantinya ketika sampai di Jayapura untuk masuk ke kampus, istilah kampus ini untuk ke tempat hotel atau penginapan yang dibiayai oleh PBON. Kampung PON ya. Iya. Kalau dulu mungkin yang kalau lebih ngetren mungkin kampung atlet dan sebagainya. Itu akan dipakai PCR, swab PCR. Dan itu memang seluruh atlet akan menjalani hal itu. Baik. Nah, nantinya menjelang keberangkatan itu ada 14 hari. Jadi misalnya kloter pertama tanggal 5, 14 hari sebelumnya itu mereka akan menjalani karantina. Menjalani karantina yang dia punya teknisnya yang mungkin bisa saya ini secara sederhana itu mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan orang luar, tapi berarti seperti biasa, tetapi tidak lagi berhubungan dengan orang luar. Katakanlah mungkin ada teman atau apa yang datang, kemudian katakanlah keluar belanja, minta izin belanja, nah itu nggak bisa lagi. Jadi ketika ada mau belanja nanti dikasih, nanti mau perlu apa nanti dibeli oleh teman-teman yang satgas atau pelatih atau apa gitu. Karena ini kami sudah mulai menjaga ini. Betul. Karena di sana akan benar-benar dilihat, jangan sampai ketika mau bertanding atau mau berangkat bisa ini kan. Makanya kami menjaga dari awal dari 14 hari. Dan ada daftar isian yang harus kami cek setiap 14 hari setelah ini. Jadi kita akan mirip sama dengan ketika atlet Indonesia akan berangkat ke Olimpiade kemarin. Jadi kami akan karantina benar sampai pun berangkat. Baik. Nah, di Jayapura, misalnya yang tiba pertama pun sampai di sana juga akan diperhatikan sampai pun tiba pada waktu masuk di kampus itu pertandingan. Kemudian tadi dokter kontingen kita punya 3 dokter kontingen, 3 dokter kontingen. Kemudian ada 3 asisten yang mendampingi. Kemudian kami juga telah mendapatkan informasi ada sejumlah dokter yang dokter yang orang Ambon yang berdomisili di Jayapura dan sekitarnya itu sudah bersedia untuk membantu kontingen Maluku. Tetapi jumlahnya berapa banyak, apakah ada penambahan, kemudian detailnya dokter-dokter siapa aja itu belum kami dapat rilisnya dari teman-teman di Papua. Kebetulan untuk sampai saat ini kami juga dibantu dukungan dari teman-teman dari pengurus Ikatan Keluarga Maluku di Papua, IKMAL.
Oke, ini dukungannya mengalir dari mana aja nih ya. Jadi teman-teman atlet semoga fokus di masa-masa pelatihan terpusat ini hingga nanti diboyong ke Papua semuanya dalam keadaan fit dan juga udah siap untuk bertanding seperti itu. Kita akan menghurakan semua atlet kita dari Kota Ambon. Kita akan doakan semoga yang menjadi target medali emas itu bisa terwujud dan berprestasi lah, berjuang lah. Oke. Baik Pak Ishak, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Iya, sudah mau bertandang ke sini di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Di studio kami tribunambon.com. Kita akan bahas lagi terkait dengan, kita akan terus mengikuti perkembangan pelatihan hingga nanti pertandingan di 2 hingga 15 Oktober mendatang. Baik, mungkin closing statement-nya buat Tribuners, Pak. Ya, kami berharap dukungan doa dari Tribuners untuk persiapan kita yang hanya tersisa 1 bulan lagi sebelum kami tampil di PON, maupun nantinya ketika para atlet itu berlaga di PON 20 tahun 2021 di Papua. Sekali lagi kami mohon dukungan dari Tribuners. Baik, Tribuners, saya Ajeng Hatalay dan juga narasumber saya, bagian Humas PONI Maluku Pak Ishak Tulalesi, kami pamit undur ya, bakal jumpa lagi di Tribun Bas Story untuk edisi berikutnya dengan narasumber yang kece dan tema-tema yang menarik lainnya. Sampai jumpa, selamat melanjutkan rutinitasnya Amato. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.